Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman kelas 5 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita dapat bertemu lagi di pekan ini. Rizky berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, walaupun belajar secara daring atau online. Ya, untuk pekan ini kita akan membahas temanya yaitu tentang hewan. Dan subtemanya tentang hewan berdasarkan habitat, jenis makanan, dan perkembangbiakan. Nah, yang pertama tentang habitat. Nah, habitat adalah tempat hidupnya. Pertama, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasanya memiliki alat pernapasan sendiri, yaitu insang. Alat pernapasan ini biasanya terdapat pada ikan. Kemudian yang nomor 2, hewan yang hidup di darat. Hewan yang di darat bernapas dengan paru-paru dan memiliki bulu. Kemudian yang nomor 3, hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan yang hidup di air dan di darat biasanya disebut dengan amfibi. Biasanya bernapas menggunakan paru-paru dan menggunakan insang atau kulit. Kemudian berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora. Hewan herbivora adalah suatu kelompok hewan pemakan tumbuhan yang biasanya tidak memiliki gigi taring yang tajam dan bertahan hidup dengan memakan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Kemudian karnivora. Hewan karnivora adalah suatu kelompok hewan yang makanannya sebagian besar adalah daging, baik dimakan hidup-hidup ataupun daging dari hewan yang telah mati. Kemudian omnivora. Hewan omnivora adalah suatu kelompok hewan yang sumber makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan lain. Jenis ini sering disebut juga sebagai dengan hewan pemakan segala. Ya, kemudian berdasarkan perkembangbiakan. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Kemudian ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiaknya hewan dengan cara bertelur dan beranak. Untuk pekan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematikanya, yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menggunakan pembagian bersusun. Ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan pembagian bersusun. Bilangan pecahan merupakan bentuk lain dari suatu pembagian. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita bisa menggunakan 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Tetapi tidak semua bilangan pecahan yang diubah menjadi pecahan desimal bisa menggunakan pembagian di atas. Nah, ada cara lain, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Ya, kan kita akan masuk ke contoh. Ya, kita akan masuk ke contohnya. 3/4. Nah, bisa juga seperti ini. Berarti kita harus mencari penyebutnya apa tadi 1/10 atau 1/1000 atau 1/100 dan seterusnya. Nah, karena kita sudah dapat 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah, jika penyebutnya dikali dengan 25, maka pembilangnya harus dikali dengan 25 juga. Ya, berarti ini ya, coba teman-teman perhatikan. Pembilangnya tadi 3, lalu kita kalikan dengan 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. Nah, sudah seperti ini ya. Berarti 3 dikali 25 hasilnya 75, 4 dikali 25 hasilnya 100.
Berarti 75/100. Nah, coba teman-teman hitung. Nolnya ada berapa? Ada 1, 2. Nah, kalau mau kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ya, tinggal kita lihat aja. Oh, nolnya ada 2. Berarti di belakang koma hanya ada 2 angka. 75/100 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75, atau bisa juga menggunakan pembagian bersusun. 4 dibagi 3, ya. Penyebut dikali pembilang. Penyebutnya di luar dan pembilangnya di dalam. Apakah bisa 4 dibagi 3? Nggak bisa. Berarti kita harus menambahkan 0. Nah, kalau kita menambahkan 0, maka di atas kita akan tambah 0, lalu kita bagi 4 dibagi 30. Ya, kalau tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 30, berarti yang hasilnya mendekati. Ya, 28 berarti hasil dari perkalian 7 dikali 4. Ya, kalau tidak ada hasil yang sama, berarti harus yang mendekati. Ya, sudah dapat 28. Lalu kita kurangkan 2. Ya. Apakah bisa 4 dibagi 2? Ya, bisa. Berarti kita harus tambahkan 0. Lalu kita bagi lagi 4 dibagi 20. Ya, hasilnya ada 20. Hasil dari perkalian 5 dikali 4 hasilnya 20. Lalu kita kurangkan 0. Nah, berarti sudah dapat ya teman-teman, sini hasilnya apa? 0,75. Maka hasil dari 3/4 adalah 0,75. Nah, coba teman-teman lihat, sama kan? Nah, seperti ini. Ya, masuk ke contohnya. Kemudian di sini 5/7. Ya, karena kita tidak bisa menggunakan tadi yang dikali, berarti kita harus menggunakan pembagian bersusun. Nah, coba teman-teman perhatikan, 7 dibagi 5 ya. Tolong ingat ya teman-teman, penyebutnya di luar dan pembilangnya di dalam. 7 dibagi 5 apakah bisa? Nggak bisa. Berarti kita harus menambahkan 0. Menambahkan 0. Nah, lalu kita bagi 7 dibagi 50. Apakah ada perkalian 7 yang hasilnya 50? Tidak ada. Berarti yang harus oh iya, kalau misalnya kita menambahkan 0, maka di atasnya kita harus tulis 0, ya. Jadi kalau misalnya perkalian 7 yang tidak ada hasilnya 50, maka kita harus mencari perkalian 7 yang mendekati angka 50. Ya, 49. 49 hasil dari perkalian 7 dikali 7. 7 dikali 7 hasilnya 49. Lalu kita kurangkan. Hasilnya 1. 7 dibagi 1 apakah bisa? Ya, bisa. Lalu kita tambahkan lagi 0. Nah, lalu 7 dibagi 10. Apakah ada perkalian 7 yang hasilnya 10? Tidak ada. Berarti yang mendekati angka 10. Ya, berarti 1 dikali 7 hasilnya 7. Lalu kita kurangkan 10 dikurang 7 hasilnya 3. Nah, sudah cukup ya sampai sini. 2 angka di belakang koma. Ya, berarti maka hasil dari 5/7 adalah 0,71. Ya, kalau misalnya sudah ada 2 angka di belakang koma, maka sudah cukup. Contoh. Nah, soal selanjutnya 13/6. Nah, kita akan menggunakan pembagian bersusun. Ya, penyebutnya di luar dan pembilangnya di dalam. Lalu kita bagi, apakah bisa? 6 dibagi 13? Iya, bisa. Perkalian 6 yang hasilnya 13, apakah ada? Tidak ada. Berarti yang mendekati. Ya, berarti 6 dikali 2 hasilnya 12.
Lalu kita kurangkan 13 dikurang 12 dengan 1. Lalu kita bagi lagi 6 dibagi 1. Apakah bisa? Tidak bisa, maka kita harus menambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0, lalu di atasnya kita tambahkan koma. Nah, jadi 2 koma. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi lagi 6 dibagi 10, hasilnya ya tidak ada perkalian 6 yang hasilnya 10, berarti kita harus mencari angka yang mendekati. Ya, yang mendekati adalah 6. Hasil dari perkalian 1 dikali 6. Lalu kita kurangkan 10 dikurang 6, hasilnya 4. Ya, lalu kita bagi lagi 6 dibagi 4, apakah bisa? Tidak bisa, maka kita harus menambahkan 0 lagi. Ya, lalu kita cari perkalian 6 yang hasilnya 40, apakah ada? Tidak ada, maka kita harus mencari perkalian 6 yang mendekati angka 40, yaitu 36. Hasil dari perkalian 6 dikali 6. Ya, 6 dikali 6 hasilnya 36. Lalu kita kurangkan 40 dikurang 36 hasilnya 4. Nah, kalau sudah ada dua angka setelah koma, ya sudah cukup ya teman-teman ya. Maka hasil dari 13/6 adalah 2,16. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat dimudahkan dan mengerti penjelasan materi pembelajaran matematikanya. Ya, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.